Ya, jadi pada pagi hari ini kuliah kita akan membicarakan mengenai pengolahan fisik. Kita kenal, bahwa pengolahan air ya, baik air minum atau air limbah itu dibagi menjadi 3, pengolahan fisik, pengolahan kimia, kemudian ada pengolahan biologis gitu ya. Nah, yang akan kita bahas, untuk pertama kali adalah pengolahan fisik. Sebagian besar materi ini itu sudah, saya berikan secara sekilas ya di dasar teknik lingkungan. Jadi ini mungkin mengingat kembali materi dasar teknik lingkungan dan ada beberapa tambahan yang kemungkinan belum saya sampaikan ketika dasar teknik lingkungan. Nah, pengolahan fisik itu apa? Pengolahan fisik itu adalah pengolahan tanpa rekayasa di dalamnya. Jadi tidak ada bahan kimia, tidak ada menggunakan, tambahan mikroorganisme lain atau bahan-bahan lain untuk pengolahan air itu sendiri. Jadi dia murni, menggunakan prinsip, di dalam air dan polutannya itu sendiri. Jadi pengolahan fisik ini tanpa penambahan bahan apapun, baik itu bahan kimia atau bahan biologis. Bagaimana bisa terendapkan itu kita memanfaatkan, ciri dari air dan dari polutan itu sendiri. Nah, biasanya yang bisa ter-remove atau yang dihilangkan dari pengolahan fisik ini, itu adalah, bahan-bahan yang bisa mengendap gitu ya. Jadi bahan-bahan yang bisa memisahkan, dengan air secara, sendiri gitu. Karena, apa, berat jenisnya yang berbeda, berat jenisnya yang lebih tinggi, maka dia bisa terpisahkan dari air. Kemudian proses pengolahan secara fisik ini umumnya dilakukan secara bertahap berdasarkan pada dimensi materi yang ada di dalam air baku. Jadi prinsip di dalam pengolahan air minum itu adalah pengolahan pertama sampai pengolahan terakhir itu, menghilangkan dari polutan yang besar sampai polutan yang kecil. Jadi prinsipnya adalah menghilangkan polutan yang besar terlebih dahulu sampai dengan pengolahan yang kecil. Nah, apa saja yang ada di dalam pengolahan fisik ini adalah ada penyaringan atau screen ya, atau screening, kemudian yang kedua adalah pengendapan atau sedimentasi ya, kemudian yang berikutnya adalah filtrasi. Nah, untuk penyaringan atau screening sendiri, Eee, jadi air baku ya yang kita ambil ini kita berbicara IPA, berarti ketika kita mengambil air atau air itu masuk ke dalam intake, itu berarti kita harus mengambil airnya saja, tanpa ada sampah atau padatan yang kasar. Sering kita lihat bahwa, di sungai itu banyak sekali sampah ya yang mengapung di atas permukaan air. Jadi, ketika kita mengambil air untuk IPA ya, ketika air itu masuk ke intake, sampah-sampah itu diharapkan tidak ikut masuk ke dalam intake tersebut. Nah, bagaimana caranya memisahkan air dengan sampah atau benda-benda kasar yang lainnya? Kita gunakan yang namanya penyaringan atau screening. Jadi air baku dilewatkan ke screening, maka sampahnya akan tertahan di sini atau polutan yang besar akan tertahan di sini. Nah, kemudian yang masuk atau yang melewati dari screening ini adalah murni air baku yang digunakan untuk, pengolahan air minum. Nah, sampahnya di sini ini akan lama-kelamaan akan menumpuk di permukaan screening ya. Nah, oleh karena itu secara periodik harus dihilangkan sampah yang tertahan di screening ini. Penyaringan kasar atau kita sebut screening itu atau screening atau screen ya, merupakan unit pertama dari instalasi pengolahan air minum karena fungsinya menyisihkan benda berukuran besar. Jadi dibandingkan dengan pengolahan-pengolahan yang lain ya, ada penyaringan, pengendapan, filtrasi. Nah, ini adalah, pengolahan tahap pertama untuk menghilangkan polutan yang paling besar, gitu. Nah, prinsip kerja penyaringan adalah melewatkan air melalui lubang atau celah dengan ukuran bukaan yang kecil. Jadi bukaan kecil ini yang mampu dilewati oleh air, tetapi tidak mampu dilewati oleh sampah. Ukurannya lebih kecil dari ukuran benda yang hendak dipisahkan. Kemudian energi yang digunakan adalah energi hidrolik, jadi menggunakan aliran air secara gravitasi.
Kemudian metode pembersihan benda-benda yang tersaring atau benda-benda atau sampah-sampah yang ada di screening itu kita bisa bersihkan melalui dilakukan secara manual atau mekanis. Jadi bisa secara manual tuh berarti ada orang yang secara periodik itu mengambil sampah ya pakai kerukan gitu. Nah, sedangkan mekanis itu berarti menggunakan mesin. Jadi sampahnya itu bisa digaruk oleh mesin ya, kemudian dikumpulkan ke tempat penampungan. Penyaringan ini merupakan unit operasi. Kita kenal ada unit operasi dan unit proses. Ada yang masih tahu nggak? Siapa notulennya hari ini ya? Rifka. Rifka? Rifka cek Iya, Bu. suara. Ya. Ingat nggak apa bedanya unit operasi dan unit proses? Apa, Bu? Apa bedanya unit operasi dan unit proses? Kira-kira sama nggak unit operasi sama unit proses? Apa Rifka? Apa unit operasi berarti itu hanya unit-unit yang merupakan pengolahan secara fisik ya. Sedangkan unit proses itu berarti ada apa? Ada proses secara kimiawi di situ ya. Jadi kalau unit operasi itu adalah pengolahan secara fisik, sedangkan unit proses itu biasanya sudah ada proses penambahan bahan kimia atau penggunaan material biologis di dalam pengolahan gitu ya. Jadi saya ceritanya ini tanya-tanya sendiri dan jawab-jawab sendiri ya. Unit operasi penyaringan ini adalah unit operasi yang terdepan di dalam IPA ya, yaitu screen ini. Itu merupakan alat dengan bukaan yang memiliki ukuran yang seragam. Jadi biasanya besi yang diatur sejajar gitu ya. Dan diatur pula celahnya agar sampah itu tidak bisa masuk ke pengumpulan air baku atau intake. Nah, penyaringan kasar ini untuk menyaring benda-benda kasar terapung atau melayang di air agar tidak terbawa. Ya, prinsipnya itu ya, polutan yang kasar atau sampah-sampah. Contohnya apa? Benda-benda kasar itu ada daun, ada plastik, kemudian ada kayu, kain, botol plastik, bangkai binatang dan sebagainya. Jadi ya sampah-sampah yang ikut pada aliran si air itu. Kemudian screening ini biasanya menjadi bagian dari suatu bangunan penyedap air atau intake gitu ya. Jadi kalau misalkan ada intake, pasti sebelumnya ada screening. Screening juga sering ditempatkan pada saluran terbuka yang menghubungkan sungai menuju ke bak pengumpul. Ya, jadi bisa ini screen yang di intake, ini contohnya seperti ini. Jadi air baku yang digunakan untuk air baku air minum. Nah, screen yang dipasang di intake ini contohnya seperti ini, biasanya dipasang di bagian bawah. Kenapa kok di bagian bawah, tidak di bagian atas? Itu biasanya untuk mengantisipasi adanya low water level. HWL high water level dan LWL adalah low water level. Jadi ketika pasang dan ketika surut. Nah, screen-nya dipasang ke bawah, kemudian disadap di intake. Sedangkan ini adalah contoh screen yang ada di saluran ya. Ini pasti banyak kalian lihat di saluran-saluran. Ya, biasanya dia berbentuk miring, kemudian berbentuk besi yang dipasang sejajar. Nah, kemudian sampah ini akan terkumpul di dalam screening ini. Nah, untuk energi yang digunakan adalah energi hidrolik ya, yang mempertimbangkan aliran air ya,
V ini adalah kecepatan air, sedangkan VSC adalah kecepatan dari screening atau kecepatan ketika air itu melewati screen. Kenapa kok ada V dan ada VSC? Karena kecepatan di sini itu akan berbeda dengan kecepatan di screening. Kenapa berbeda? Karena di sini ada sampah yang menumpuk. Semakin banyak tumpukan sampah yang di sini, maka kecepatan air yang melalui screen itu akan semakin kecil. Kalau misalkan sampahnya banyak, malah dia tidak bisa mengalir. Maka itu diperlukan pembersihan secara periodik. Nah, energi yang digunakan adalah energi dari aliran air ini, hidrolika ya, dengan kecepatan air yang mempertimbangkan perbedaan gravitasi atau kecepatan aliran di saluran secara gravitasi. Nah, penyaringan ya, dalam pengoperasiannya air akan mengalir melalui bukaan ya di antara batang besi. Kemudian sampah ini akan tertahan oleh besi, sedangkan air akan terus menuju aliran berikutnya atau ke bak pengumpul atau ke intake. Benda kasar yang tertahan dalam batang screen akan menurunkan luas bukaan sehingga menghambat laju aliran air. Nah, laju aliran ini berarti sudah debit ya. Debit itu berhubungan langsung dengan si kecepatan itu, yang berakibat pada terjadinya penyumbatan dan meningkatnya kehilangan energi aliran. Nah, karena perbedaan kecepatan itu, maka terjadi kehilangan energi atau head loss. Nah, bagaimana caranya menghitung head loss pada screening? Itu kita menggunakan persamaan ini ya. Jadi delta H atau perbedaan ketinggian ini bisa dihitung dari 1/2G dikalikan CD kuadrat dikalikan dengan kecepatan screening dikurangi dengan kecepatan aliran. Ya, head loss biasanya dihitung pada kondisi screen bersih dan pada kondisi screen setengah tersumbat. Kemudian perhitungan ini penting dilakukan untuk memastikan air bisa mengalir yang ditunjukkan dengan nilai head loss yang kecil. Ya, head loss itu jadi perhitungan head loss ini untuk mengontrol juga ya apakah air itu masih bisa mengalir di dalam screening itu sendiri. Nah, jika VSC-nya diketahui, V-nya diketahui, maka nanti akan ketemu si head loss-nya ini. Kemudian ini pembersihan penyaringan ada secara manual, ada secara mekanis ya. Manual berarti dengan tenaga manusia, jadi menggaruk bendanya ya, mengambil sampahnya itu secara manual. Kemudian pembersihan ini dilakukan secara berkala dan tidak boleh melebihi kondisi setengah tersumbat, jadi harus dipantau. Biasanya itu diatur berapa hari sekali atau berapa minggu sekali gitu ya. Kemudian secara mekanis itu berarti menggunakan mesin untuk pengambilan sampahnya. Nah, ini contohnya yang ini adalah manual ya, jadi butuh orang di sini, itu orangnya nanti akan membersihkan sampah-sampah, kemudian dikumpulkan di penampungan sampah, sedangkan kalau menggunakan mekanis ya, dia menggunakan motor. Menggunakan motor dan otomatis langsung tersimpan di penampungan sampah. Ini contohnya screening ya. Jadi ini sudah tersumbat sekali ya. Jadi kondisi seperti ini itu yang dihindari. Jadi diusahakan. Ini sebenarnya pakai mekanis ya. Ini di atasnya ada alatnya tuh. Kalau bisa dilihat ya, di sini ada alatnya. Jadi si sampahnya itu diambil menggunakan alat ini. Kemudian ya ini secara mekanis juga, jadi dikeruk kemudian langsung masuk ke bak penampungan sampah. Ini contohnya screening atau penyaringan. Ya, jadi screen ini berupa besi yang diatur sejajar ya dengan celah yang diukur agar sampah itu tidak bisa masuk. Oke, masuk ke pengendapan.
Jadi setelah screening, pengolahan fisik berikutnya adalah pengendapan atau sedimentasi. Nah, proses pengendapan ini berlangsung secara gravitasi dalam air yang mengalir secara horizontal. Ini juga tidak ditambahkan bahan apapun di dalam pengolahannya ya, tidak ditambahkan bahan kimia dan lain sebagainya. Jadi murni itu mengandalkan perbedaan densitas atau massa jenis antara si air dengan si polutan itu sendiri. Nah, ditinjau dari jenis partikel yang diendapkan, pengendapan ini dibagi menjadi dua, ada prasedimentasi, ada sedimentasi. Ini juga seingat saya sudah pernah memberikannya di dasar teknik lingkungan ya. Ada yang menyebut prasedimentasi 1 itu adalah sedimentasi tahap 1, sedangkan sedimentasi yang di sini itu ada yang menyebut sedimentasi tahap 2. Jadi ada yang menyebut prasedimentasi, sedimentasi, kemudian ada lagi sedimentasi 1, sedimentasi 2. Nah, apa bedanya? Perbedaan antara prasedimentasi dan sedimentasi 1 atau sedimentasi 1 dengan sedimentasi 2 itu adalah partikel yang diendapkan. Untuk prasedimentasi kita mengendapkan partikel yang dinamakan partikel diskrit, sedangkan sedimentasi itu yang diendapkan adalah partikel flokulen. Nah, partikel diskrit ini adalah partikel yang menjadi bawaan dari si air tersebut. Misalkan partikel diskrit itu seperti pasir ya, kerikil atau padatan-padatan yang tersuspensi gitu. Jadi tidak tersuspensi, tidak terlarut di dalam air. Jadi ketika dia tersuspensi atau melayang di air, itu harapannya ketika disedimentasi dia bisa mengendap dengan sendirinya atau turun ke bagian dasar dari pengendapan itu dan terpisah dengan air. Atau secara ilmiahnya ya, partikel diskrit adalah partikel yang tidak berubah bentuk dan ukuran ketika dia mengendap ya, ketika melakukan pengendapan. Sedangkan partikel flokulen itu adalah partikel yang diperoleh ketika eh, partikel yang diperoleh setelah proses koagulasi dan flokulasi. Ya, kita kenal apa sih? Saya pengen tahu deh, Rifka, Iya, Bu. bisa pilih temannya salah satu? Dian, Bu. Bisa pilih. Dian, oke. Dian, cek suara Dian. Iya, Bu. Dian. Dian, ya. Dian, ingat nggak koagulasi, flokulasi itu apa? Seingat saya, Bu, kalau flokulasi itu dia penambahan koagulan dengan pengadukan cepat. Jadi terbentuk mikroflok. Kalau baru lanjut ke koagulasi. Koagulasi itu mengadukan lambatnya supaya dia itu tergabung. Dian, sudah. Tadi pengadukan cepatnya apa? Koagulasi atau flokulasi? Ya, sudah, Bu. Flokulasi, Bu. Balik ya. Jadi pengadukan cepat itu adalah koagulasi, sedangkan pengadukan lambat adalah flokulasi. Kenapa kok ini ya? Mantul suara saya ini. Ya, jadi tes. Ya, mungkin kendala jaringan saya ya. Oke. Suara Ibu Sudah jelas ya? sudah, Bu.
Oke. Jadi koagulasi sama flokulasi itu yang pengadukan cepat adalah koagulasi, kemudian pengadukan lambat adalah yang flokulasi gitu kan ya. Nah, ketika sudah melewati koagulasi dan flokulasi yang dikatakan Dian tadi ada terbentuk mikroflok, kemudian di flokulasi itu terbentuk makroflok. Nah, dari koagulasi dan flokulasi itu diperoleh partikel yang dinamakan partikel flokulen. Jadi partikel flokulen ini adalah partikel yang dihasilkan dari proses koagulasi dan flokulasi. Nah, secara ilmiahnya partikel flokulen ini adalah partikel yang selalu berubah bentuk dan ukuran ketika dia diendapkan atau ketika melewati proses pengendapan. Nah, itu bedanya prasedimentasi dan sedimentasi. Ya, prasedimentasi dan sedimentasi. Kemudian bab pengendap ideal itu tersusun oleh 4 zona, yaitu zona inlet, zona pengendapan, zona lumpur, dan zona outlet. Jadi ada 4 zona yang ada di dalam bab pengendapan. Ada inlet, kemudian ada inlet itu berarti tempat air itu masuk. Sedangkan zona pengendapan itu adalah tempat partikel-partikel yang telah mengendap. Jadi ada partikel diskrit atau ada partikel flokulen yang mengendap. Pastinya zona pengendapan ini posisinya ada di bawah di dalam bak pengendap itu. Kemudian ada zona pengendap itu adalah zona ketika air itu dan partikel diskrit maupun partikel flokulen itu masih proses untuk turun ke bawah. Sedangkan zona lumpur itu adalah zona tempat terkumpulnya partikel diskrit atau partikel flokulen, tepatnya ada di bawah. Sedangkan pengendapan itu adalah ya di inti dari bak pengendap itu sendiri di bagian tengah. Kemudian zona outlet itu adalah zona di mana air itu akan keluar. Ya, jadi air baku tambah partikel diskrit masuk itu melewati zona inlet, kemudian dia masuk mengendap ya, proses itu ada kecepatan air, airnya mengalir secara perlahan, kemudian partikelnya itu juga akan mengendap secara perlahan menuju ke zona lumpur. Nah, kemudian air itu yang air murninya atau yang sudah tidak ada partikel diskritnya akan terus bergerak menuju ke zona outlet. Nah, air yang masuk ke dalam pengendapan ini itu harus dikondisikan dalam kondisi yang kondisi aliran yang sangat tenang gitu ya. Jadi baik di prasedimentasi atau di sedimentasi satu alirannya harus sangat kecil. Dan itu biasanya kita ukur dengan bilangan Reynolds-nya. Sudah ambil mekanika fluida 1 enggak ya? Atau mekanika fluida 2 sekarang ya? Iya, Bu. Mekanika fluida 1 sudah. Nah, kita kemarin kalau tidak salah ya di mekanika fluida 1 itu kita belajar bahwa ada bilangan Reynolds ya, RE kurang dari 2000 maka dikatakan aliran laminer. Kemudian 2000 sampai 4000 itu alirannya transisi. Di atas 4000 sudah masuk ke turbulen. Nah, ketika masuk ke pengendapan, aliran air harus merupakan aliran yang laminer atau nilai RE-nya kurang dari 2000, di mana kita bisa menghitung nilai RE itu dari densitas, kemudian dari dimensi salurannya, kemudian dari kecepatan alirannya, kemudian dari mu itu apa ya, viskositas ya, viskositas dinamis. Kalau kalian ingat di mata kuliah mekanika fluida 1 itu kita belajar nilai RE, bilangan Reynolds-nya, itu cara menghitungnya seperti itu tadi. Harus tahu densitas, viskositas, kemudian dimensi dari salurannya, sama kecepatan alirannya. Nah, ketika kita merencanakan suatu pengendapan ini, berarti kita harus menghitung sedemikian rupa bagaimana dimensinya agar diperoleh aliran yang laminer atau bilangan Reynolds-nya kurang dari 2000 gitu. Kenapa kok harus laminer? Kenapa kok tidak yang transisi atau yang turbulen? Karena
di dalam proses pengendapan itu kita menjaga si partikelnya itu agar bisa mengendap ya, terutama ketika di sedimentasi 2 atau sedimentasi ya. Nah, ini kita benar-benar harus laminar atau tenang sekali karena kalau misalkan alirannya terlalu cepat, maka vlog itu nanti akan pecah gitu ya. Yang ditakutkan seperti itu. Jadi kita mengkondisikan agar si padatan itu bisa mengendap secara sempurna. Ini untuk yang sedimentasi 1, ini untuk sedimentasi 2, di mana sebelumnya pasti ada proses koagulasi atau flokulasi untuk menghasilkan partikel flokulen. Nah, pengendapan ini dimaksudkan untuk memisahkan solid liquid ya, menggunakan pengendapan secara gravitasi. Jadi mengandalkan gravitasi, kemudian sedimentasi digunakan pada pengolahan air minum, pengolahan air limbah, dan pada pengolahan air limbah tingkat lanjut. Jadi tidak hanya air minum yang menggunakan proses sedimentasi, air limbah pun juga menggunakan proses sedimentasi ya. Kalau di air minum yaitu tadi untuk pengolahan tahap awal, untuk menghilangkan partikel diskrit, ada sedimentasi 1 atau prasedimentasi. Kemudian ada sedimentasi 2, itu untuk menghilangkan partikel flokulen dari koagulasi flokulasi. Sedangkan air limbah itu biasanya juga digunakan untuk pengolahan tahap pertama, seperti di air minum untuk menghilangkan pasir, kerikil, dan lain sebagainya, partikel kasarnya. Kemudian sedimentasi juga menjadi paket ya, paket atau pelengkap dari pengolahan biologis. Ya, jadi pengolahan biologis apapun itu bisa activated sludge, kemudian apa trickling filter dan lain sebagainya itu biasanya akan didampingi oleh si pengendapan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan air lumpur yang mengumpulkan lumpur ya, yang dimana lumpur yang dihasilkan dari pengolahan biologis itu pasti akan kaya mikroorganisme. Nah, kebanyakan lumpur yang dihasilkan di air limbah itu nanti akan digunakan lagi atau diresirkulasi lagi. Kemudian ada juga pengendapan itu merupakan pelengkap dari pengolahan kimia gitu ya. Jadi kalau kita menambahkan bahan kimia seperti koagulasi flokulasi itu ya, kita tambahkan alum atau aluminium sulfat ke dalam air. Nah, itu nanti kan ada ada interaksi antara si partikel koloid itu dengan si alum sehingga membentuk suatu partikel vlog gitu. Untuk bahan kimia yang lain pun juga seperti itu. Jadi biasanya sedimentasi itu merupakan pengolahan awal di suatu pengolahan air, baik air minum atau pengolahan air limbah, atau menjadi pelengkap ya untuk pengolahan secara kimia atau pengolahan secara biologi. Nah, ditinjau dari jenis partikel yang diendapkan, pengendapan ini dibedakan jadi 2 macam ya. Sudah kita bahas tadi prasedimentasi dan sedimentasi. Pada pengolahan air minum, terapan sedimentasi ini untuk yang pertama pengendapan air permukaan, ya khususnya jika IPA itu ada filter pasir cepat, berarti kita harus ada pengendapannya dulu. Kenapa? Karena filter pasir cepat atau rapid sand filter itu mensyaratkan kekeruhannya harus di bawah 50 NTU. Nah, kekeruhan ini itu juga diakibatkan dari partikel yang tersuspensi atau partikel yang bisa dihilangkan dengan pengendapan. Kemudian yang berikutnya, terapan berikutnya pengendapan di dalam air minum itu adalah pengendapan vlog hasil koagulasi flokulasi atau partikel vlog itu tadi ya. Khususnya sebelum disaring dengan filter pasir cepat. Kenapa seperti itu? Ya takutnya vlog itu akan menyebabkan si clogging dari si filternya. Kemudian yang berikutnya adalah pengendapan vlog hasil penurunan kesadahan ya. Jadi setelah ditambahkan soda kapur untuk menghilangkan kesadahan, itu juga kita butuhkan pengendapan. Kemudian yang berikutnya adalah pengendapan lumpur pada penyisian besi dan mangan. Jadi prinsipnya sedimentasi itu ada di pengolahan awal ya sebelum masuk ke pengolahan lain, dan yang berikutnya adalah menjadi pelengkap atau menjadi lanjutan dari pengolahan kimia dan pengolahan air minum ya, pengolahan kimia berarti.
Nah, untuk bak sedimentasi ini umumnya dibangun dari bahan beton bertulang, ya, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk bujur sangkar, terus ya bujur sangkar ya. Jadi ada yang berbentuk lingkaran dan ada yang berbentuk bujur sangkar. Jadi kalau kalian jalan-jalan nanti atau PKL itu kebanyakan yang digunakan adalah lingkaran, kecuali di PDAM ya. Di PDAM itu biasanya dia menggunakan persegi panjang atau persegi. Bujur sangkar itu berarti sisinya sama, sedangkan segi 4 itu ya ada panjang dan ada lebar. Kemudian klasifikasi sedimentasi didasarkan pada konsentrasi partikel dan kemampuan partikel untuk berinteraksi itu dibagi menjadi 4 tipe. Di sini ada settling tipe 1, settling tipe 2, 3, dan 4. Nah, tipe 1 ini yang terjadi di prasedimentasi yaitu pengendapan partikel diskrit atau partikel mengendap secara individual dan tidak ada interaksi antar partikel. Jadi murni dari partikel individu-individu atau masing-masing partikel diskrit itu sendiri. Kemudian settling tipe 2 itu adalah yang disedimentasi atau sedimentasi tahap 2, yaitu pengendapan partikel flokulen di mana ada interaksi antar partikel sehingga si partikel itu memiliki ukuran dan massa yang meningkat. Dan kecepatan pun juga meningkat. Karena ukuran dan massanya itu meningkat, maka kecepatan pengendapannya juga bertambah. Kemudian settling tipe 3 itu adalah pengendapan pada lumpur biologis, ini tidak digunakan di pengolahan air minum. Kemudian settling tipe 4 adalah pemampatan, ya pengendapan untuk pemampatan ya, fokusnya adalah pemampatan dari si lumpur yang telah mengendap di sedimentasi. Jadi kalau misalkan sedimentasi itu kan nanti partikelnya akan terendapkan di bawah. Nah, partikel yang terendapkan di bawah masuk ke zona lumpur menjadi lumpur. Nah, lumpur ini itu nantinya juga akan dimampatkan lagi sehingga benar-benar yang diperoleh itu hanya lumpur. Nah, ini grafik dari kedalaman ya. Kalau kalian ini seperti settling kolom gitu. Jadi yang paling atas adalah clear water. Kemudian yang berikutnya adalah discrete settling region. Jadi di sini adalah tempat mengendapnya si discrete itu, sedangkan flokulan masih di bawahnya lagi. Kemudian yang ini adalah zona sebelum zona pemampatan dari si lumpur. Oh, ini adalah lumpur dari pengolahan biologisnya itu. Kemudian prasedimentasi. Kita masuk ke prasedimentasi atau sedimentasi tahap 1. Ini adalah disebut juga plain sedimentation atau sedimentasi 1 atau prasedimentasi. Mengendapkan partikel diskrit atau partikel kasar, di mana partikel diskrit adalah partikel yang tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran selama mengendap. Prasedimentasi ini hanya diperlukan apabila dalam air baku terdapat partikel diskrit atau partikel kasar atau lumpur dalam jumlah yang besar. Nah, tetapi pada umumnya air baku yang digunakan itu pada umumnya ya mengandung partikel diskrit, partikel kasar itu dalam jumlah yang besar. Maka dari itu sebagian besar pengolahan air itu akan menggunakan prasedimentasi di awal pengolahannya. Pengendapan dilakukan dalam bak berukuran besar, ya biasanya menggunakan waktu detensi selama 2-4 jam. Jadi proses pengendapan itu air masuk melalui zona inlet, kemudian didiamkan ya di zona pengendapannya itu selama waktu 2-4 jam. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam ya, atau bisa 2,5 jam gitu. Itu tergantung dari perencanaannya. Dengan perencanaannya nanti buat unitnya akan dipelajari di PAM 2. Pengendapan ini waktu detensinya 2-4 jam, kemudian alirannya adalah aliran laminer atau aliran tenang, ya.
untuk memberikan kesempatan lumpur mengendap tanpa terganggu oleh aliran. Ya, itu tujuannya. Untuk memberikan kesempatan lumpur dan menjaga si partikel itu agar bisa mengendap dengan baik. Kemudian pengendapan berlangsung secara gravitasi tanpa penambahan bahan kimia, ya, itu untuk prasedimentasi. Kemudian ada dua bentuk yang biasa digunakan adalah rektangular dan sirkular. Nah, di dalam prasedimentasi ini ada yang dinamakan gaya drag dan gaya impelling. Jadi ada dua gaya ini ya. Gaya impelling ini adalah F1 di mana di sini itu tergantung dari si densitas partikel dan densitas si airnya, kemudian gravitasi dan volume dari partikel itu. Nah, sedangkan gaya drag itu dihitung dari koefisien drag ya, kemudian ada densitas airnya, kemudian Vs ini adalah kecepatan pengendapan atau velocity settling ya, dikuadratkan dibagi 2. Nah, dalam kondisi pengendapan itu gaya drag dan gaya impelling itu setimbang, maka diperoleh persamaan itu ya. Jadi CD ACP ini sama dengan yang berikutnya rho S dikurangi rho dikalikan G dikalikan V. Nah, itu nanti akan ketemu kecepatan pengendapan. Yang kita cari adalah Vs ini atau kecepatan pengendapan. Nah, nilai CD ini tergantung pada bilangan Reynolds. Jika bilangan Reynolds-nya kurang dari 1, maka CD adalah 24 per NRE. Nah, tentunya di prasedimentasi itu biasanya yang digunakan adalah CD sama dengan 24 per NRE. Yang sering digunakan adalah persamaan yang ini ya. Vs sama dengan G dibagi 18 dikalikan velocity, bukan velocity, viskositas kinematis dikalikan spesifik gravity-nya dikurangi 1 dikalikan D. Dia adalah diameter dari si partikel itu. Jadi kita harus tahu, harus identifikasi dulu partikelnya. Nah, atau yang ini G dibagi dengan 18 mu, viskositas dinamis atau absolut ya, dikalikan rho S, dikurangi rho, dikalikan D kuadrat. Nah, itu yang ya, biasa dihitung ketika melakukan perencanaan si pengendapan atau prasedimentasi untuk identifikasi berapa kira-kira kecepatan pengendapan. Kemudian aliran prasedimentasi, aliran yang terjadi adalah aliran horizontal di dalam bak sedimentasi menunjukkan karakteristik yang secara umum digunakan untuk melukiskan cara pengendapan. Ya, jadi ini itu perkiraan ya, perkiraan yang terjadi di dalam prasedimentasi itu. Jadi aliran itu akan melalui bak, kemudian terdistribusi merata ya di seluruh bak itu sambil menunggu si partikelnya turun. Terus partikel terdispersi merata sama seperti air itu. Kemudian pengendapan partikel yang dominan terjadi pada tipe 1 atau tipe pengendapan partikel diskrit. Ini tadi sudah ya, jadi ada 4 zona, yaitu zona inlet, zona pengendapan, zona lumpur, dan zona outlet. Ya, ini zona inlet itu di awal dari unitnya, kemudian masuk ke zona pengendapan, kemudian keluar ke zona outlet. Sedangkan partikelnya akan terkumpul di zona lumpur. Ini gambarnya prasedimentasi ya. Ada air, ada bangunan. Kalau ini gambar di IPA ya. Jadi bentuknya adalah segi 4 ya, segi panjang. Air dimasukkan ke dalam bak, kemudian didiamkan selama 2-4 jam. Nah, setelah itu air dialirkan keluar menuju ke unit yang berikutnya. Nah, ini pembatasnya ini biasanya kalau nggak inlet ya outlet ya. Nah, kemudian kita masuk ke sedimentasi. Jadi sedimentasi ini dimaksudkan untuk menyisikan partikel atau suspended solid dalam air dengan cara mengendapkannya secara gravitasi. Oke, jenis partikel yang diendapkan adalah partikel flokulen.
ya, atau sedikit dari partikel diskrit yang tidak bisa dihilangkan di pengolahan sebelumnya atau di prasedimentasi. Jenis partikel yang diendapkan adalah partikel flokulen, yaitu partikel yang dihasilkan dari proses koagulasi dan flokulasi. Ciri dari partikel flokulen adalah dia selalu mengalami perubahan ukuran dan bentuk selama proses pengendapan. Mekanisme sedimentasi sama-sama menggunakan gravitasi ya, jadi pengendapan partikel flokulen juga berlangsung secara gravitasi. Kemudian flok yang dihasilkan pada proses koagulasi flokulasi mempunyai ukuran yang makin besar sehingga kecepatan pengendapannya makin besar. Jadi semakin dia ke bawah maka Vs-nya juga semakin besar. Nah, untuk menghindari pecahnya flok, maka selama proses pengendapan aliran air dalam bak harus dikondisikan dalam aliran laminar itu atau aliran yang tenang. Untuk tujuan ini digunakan indikator bilangan RE yang tadi ya bilangan RE atau NRE dan bilangan Froude. Bilangan Froude kayaknya kalian belum kenal ya. Kalau bilangan RE itu untuk mengidentifikasi apakah aliran itu laminar, turbulen, transisi, sedangkan bilangan Froude itu biasanya nilainya 1 atau lebih dari 1 atau kurang dari 1. Itu untuk mengidentifikasi apakah aliran tersebut masuk ke aliran kritis, subkritis, superkritis. Itu akan kita bahas di mekanika fluida 2 ya. Kemudian aliran air, jadi air itu dikondisikan secara laminar, tenang, dengan memperhatikan nilai RE-nya dan nilai FR-nya atau Froude. Nah, aliran air yang masuk pada inlet diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pengendapannya. Ya, biasanya dipasang diffuser wall atau baffle, jadi ada pembatasnya. Makanya tadi di gambarnya itu ada pembatasnya di sini ya. Nah, itu tujuannya untuk meratakan aliran ke bak pengendap. Jadi takutnya itu kalau misalkan tidak ada pembatasnya atau dindingnya itu, takutnya air yang masuk ke dalam bak pengendap itu kecepatannya tidak merata, baik kecepatan maupun konsentrasinya. Jadi takutnya kalau pertama kali masuk itu debitnya tinggi gitu ya, tiba-tiba tinggi. Kemudian konsentrasinya juga semakin tinggi. Nah, makanya diberi si dinding itu atau baffle itu untuk menekan atau menyeragamkan si aliran yang masuk itu tadi. Jadi dikumpulkan dulu di zona inlet ya, setelah dia seragam alirannya baru secara bertahap dia akan masuk ke zona pengendapannya. Air yang keluar melalui outlet diatur sedemikian sehingga tidak mengganggu flok yang telah mengendap. Biasanya dibuat pelimpah atau weir dengan tinggi air di atas weir yang cukup tipis. Jadi beda dengan sedimentasi ya. Kalau sedimentasi itu cuma pembatas seperti ini inlet dan outletnya, sedangkan yang sedimentasi itu tidak seperti ini. Jadi alirannya benar-benar diatur sehingga agar alirannya tetap tenang, tidak mengganggu si flok. Biasanya ada saluran yang berisikan V-nodes ya, V-nodes gitu. Jadi alirannya akan keluar melewati V-nodes itu tadi. Mana ya V-nodes? Nanti ada gambarnya. Kita bahas ini dulu ya. Jadi bentuk bak sedimentasi sama-sama seperti prasedimentasi ya. Ada yang segi 4, ada yang lingkaran. Nah, untuk alirannya kalau segi 4 ya alirannya horizontal seperti biasa. Jadi inlet masuk dari kiri atau masuk dari kanan gitu. Kemudian masuk ke zona pengendapan, masuk ke zona outletnya. Nah, secara horizontal. Sedangkan untuk yang lingkaran itu alirannya ada 2, yaitu center feed dan peripheral feed. Center feed itu berarti air ini masuk melalui pipa menuju inlet bag yang ada di bagian tengah. Jadi inletnya itu ada di bagian tengah, kemudian dialirkan ke sekeliling dari bag itu. Sedangkan yang circular peripheral feed itu dari sisi unit ya, dari sisi unit yang berbentuk lingkaran itu ada
inletnya masuk dari sisi unit yang lingkaran itu menuju ke center atau menuju ke titik tengahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe peripheral feed menghasilkan short circuit yang lebih kecil. Ya, jadi short circuit itu adalah lintasan pendek. Nah, yang ditakutkan dalam pengolahan air itu ada short circuit itu tadi. Jadi takutnya air itu hanya masuk kemudian keluar tanpa ada proses di dalamnya. Nah, yang short circuitnya yang lebih kecil itu adalah peripheral feed. Ya, tapi yang sering digunakan adalah center feed. Ini gambarnya. Jadi kalau yang segi 4 itu langsung ya horizontal seperti biasa. Kalau yang ini apa kok A semua ya? Ini A, ini B, ini C gitu ya maksudnya. Nah, kalau yang ini itu dari tengah menuju ke sisi. Itu berarti lingkaran yang center feed. Sedangkan yang 3 itu dari sekeliling lingkaran menuju ke tengah itu dinamakan peripheral feed. Lingkaran yang alirannya peripheral feed. Untuk sedimentasi, bagian-bagian dari bak sedimentasi ya seperti yang prasedimentasi itu tadi ya, inlet, ada zona pengendapan, ada ruang lumpur. Yang membedakan itu adalah outletnya antara sedimentasi dan prasedimentasi. Nah, kalau di sedimentasi ini biasanya berbentuk pelimpah atau weir. A. Zona inlet, B. Zona pengendapan, C. Zona lumpur, dan D adalah zona outlet. Ini wall-nya ya, atau baffle-nya. Kemudian kalau ini diffuser wall ya, jadi airnya nanti akan masuk ke melewati celah-celah itu. Kalau baffle itu biasanya hanya setengahnya saja. Kemudian ini settlernya, kemudian ada pelimpah, ada gambarnya kayak ini. Ini outletnya ya. Jadi dia berbentuk saluran-saluran yang kecil seperti ini. Nah, apa yang terlihat di saluran-saluran kecil itu adalah seperti ini ya. Dia berbentuk seperti V, makanya dinamakan V notch. Jadi airnya itu, ini air dari sedimentasi menuju ke outlet. Nah, dia akan melimpah ke weir-nya ini. Melimpah ke sini ya. Jadi dari celah-celah ini akan melimpah secara perlahan air dari sedimentasi. Kemudian dari saluran ini nantinya akan keluar dari sedimentasi. Jadi ini adalah sedimentasi, kemudian ini pelimpahnya masuk ke sini, sini nanti akan menuju ke outlet lain, outlet selanjutnya. Ya, ini sama seperti tadi. Jadi air masuk ke sini, kemudian dialirkan menuju ke outlet berikutnya. Ini yang berbentuk lingkaran ya. Kemudian kita masuk filtrasi. Nah, filtrasi ini sebelumnya apa? Sedimentasi ya. Filtrasi, mekanisme filtrasi yang dominan dalam filter pasir cepat adalah mechanical straining, yaitu tertangkapnya partikel oleh media filter karena ukuran partikel lebih besar daripada ukuran pori-pori media. Jadi yang prinsip yang sering terjadi di filtrasi itu adalah mechanical straining atau secara mekanisnya. Jadi harapannya polutan itu ukurannya lebih besar daripada ukuran media sehingga dia akan tertahan di atas, tidak bisa melewati pori-pori antar media gitu. Sedangkan mekanisme filtrasi dalam filter pasir lambat itu adalah proses biologis. Jadi filtrasi itu dibagi menjadi dua, filter pasir cepat atau rapid sand filter dan filter pasir lambat atau slow sand filter. Nah, untuk yang filter pasir cepat atau rapid sand itu prinsipnya lebih banyak adalah mechanical straining. Itu mengandalkan pori-pori media dan pori-pori antar media untuk menangkap si partikelnya. Sedangkan yang slow sand filter itu mekanisme yang terjadi adalah sebagian besar adalah proses
biologis, walaupun ada sebenarnya mechanical strainingnya ya. Jadi kalau Slusen ya, tapi lebih besar adalah si proses biologisnya. Karena media itu kalau misalkan dialirkan air ya, lama-kelamaan dia akan membentuk biofilm. Kalau untuk air bersih terbentuknya biofilm akan membutuhkan waktu yang lama ya, karena kalau sudah masuk filtrasi kan sudah masuk pengolahan yang sebelumnya, ada pengendapan, ada koagulasi, ada pengendapan lagi. Nah, tentunya ya bisa dikatakan itu sudah bersih gitu ya, walaupun secara biologis itu masih ada. Nah, filtrasi dengan membran ditujukan untuk menyaring bahan berukuran molekuler dan ionik. Kemudian untuk berlangsungnya filtrasi ini diperlukan driving force atau tekanan ya untuk bisa melewati si membran itu. Nah, seperti perbedaan konsentrasi, potensial listrik, perbedaan tekanan, dan sebagainya. Filter karbon aktif merupakan media untuk proses adsorpsi yang ditujukan untuk menghilangkan bahan organik dalam air. Tidak hanya bahan organik ya, ada bisa logam-logam juga kalau di karbon aktif itu ya, Fe, Mn, kemudian apalagi Fe, Mn itu sih yang biasa digunakan, Ca, Mg, dan lain sebagainya. Nah, jadi filtrasi ini ada yang filter pasir, ada filter membran, kemudian ada filter karbon aktif. Jadi menggunakan media karbon aktif yang sering sekali dilakukan penelitian oleh kakak tingkat kalian ya. Nah, ini ada filter pasir cepat, ada filter pasir lambat, kemudian ada filter membran dan filter karbon aktif. Untuk operasinya inlet akan masuk ke bak ya, bak ini akan melewati medianya, media di dalam filter ini adalah pasir, kemudian masuk ke under drain. Under drain adalah sistem dari outletnya si filter itu, sistem perpipaan yang ada di bawah si filter itu. Kemudian keluar, airnya keluar menuju outlet. Nah, untuk backwash-nya atau pencuciannya itu dibalik alirannya, jadi bak air bersih yang sering digunakan itu adalah air bersih dari hasil pengolahan. Ya, maka dari itu kalau misalkan kita merencanakan IPA, itu kita harus menambahkan untuk volume airnya, ya menambahkan volume atau debitnya itu untuk kepentingan pembersihan seperti ini. Jadi untuk yang backwash itu menggunakan air yang sudah layak untuk dikonsumsi ya, sudah air bersih. Nah, kemudian dibalik, jadi dari under drain kemudian disemprotkan ke pasirnya. Jadi pasirnya itu pasti akan apa itu istilahnya ya. Jadi pasirnya akan ke atas ya. Kemudian pasir menuju ke bak ya. Jadi pasirnya akan terangkat ke atas. Nah, kemudian air tersebut dibuang melewati saluran yang sudah direncanakan untuk pembuangan air cucian. Sedangkan untuk filter pasir lambat sama operasinya ya inlet bak di mana medianya adalah pasir, kemudian under drain dan keluar menuju outlet. Sedangkan pencuciannya tidak seperti filter pasir cepat. Kalau filter pasir lambat, pencuciannya hanya diambil bagian atas dari pasir itu untuk dicuci. Kenapa hanya bagian atas? Karena biasanya bagian atas itu yang paling kotor ya, yang paling kotor karena dia yang pertama kali kontak dengan si airnya otomatis partikel yang melewati si filter itu akan lebih banyak tersaring di bagian atas dibandingkan di bagian bawah. Jadi bagian atasnya dicuci. Kalau misalkan ada biaya, biasanya bagian atas yang diganti. Gitu. Nah, kemudian untuk filter membran ya sama operasinya dari inlet menuju ke membrannya dan menuju ke outlet. Kemudian untuk pencuciannya bisa di backwash atau di backwash itu bisa dicuci ya membrannya atau membrannya diganti. Nah, penggantian membran ini juga butuh pemikiran yang matang ya karena membran itu biayanya
harganya sangat mahal, jadi membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kemudian untuk filter karbon aktif sama seperti sebelumnya, jadi inlet masuk ke kolom yang berisi karbon aktif, kemudian menuju ke outlet. Nah, pencucian atau istilahnya regenerasi di dalam karbon aktif itu bisa secara kimia, bisa secara fisik atau termal menggunakan pemanasan. Jadi kita harus memanaskan lagi, mengaktifasi lagi dari si karbon aktifnya itu. Jadi kita ambil karbon aktifnya dulu, kita cuci lagi, kemudian diaktifasi. Bisa aktifasi secara fisik dengan pemanasan. Kemudian pemanasan biasanya suhunya adalah di atas 400 ya. Kemudian bisa aktivasi secara kimia menggunakan bahan kimia. Yang biasanya digunakan adalah asam kuat atau basa. Nah, proses yang terjadi pada unit filter adalah penyaringan. Nah, filter merupakan proses alami yang terjadi di dalam tanah. Sebenarnya filter atau filtrasi itu meniru kejadian yang ada di dalam tanah. Jadi kenapa air tanah itu kebanyakan, kalau misalkan kondisi tanahnya bagus ya, itu air tanah itu kenapa bisa jernih, padahal bisa jadi air tanah itu berasal dari air hujan yang sudah melewati yang turun ke permukaan bumi dan melewati banyak sekali kotoran. Nah, kenapa ketika kita membuat sumur ya ketemu dengan si air tanah itu, airnya bersih. Nah, kita tiru prinsip yang terjadi di dalam tanah itu. Jadi muncullah si unit filtrasi itu dengan mengisi bak atau reaktor atau kolom dengan si pasir untuk mendapatkan air yang jernih. Tujuan filtrasi ini adalah yang pertama menghilangkan partikel yang tersuspensi dan koloid dengan cara menyaringnya dengan media filter. Jadi menghilangkan partikel, kalau misalkan sudah ada sedimentasi, nah pasti ada sedimentasi atau prasedimentasi pasti sudah terhilangkan tersuspensi atau koloidnya. Tetapi pengolahan itu tidak bisa 100%, efisiensinya 100%. Maka dari itu pasti ada partikel yang tertinggal atau masih terbawa di dalam air yang menuju filtrasi. Jadi filtrasi ini juga akan menghilangkan partikel yang tersuspensi dan koloid dengan cara menyaring dengan media filter. Kemudian menghilangkan bakteri secara efektif. Bakterinya juga harapannya itu tersaring karena si pori-pori media itu. Kemudian bisa jadi karena si filter itu mengandung bahan organik medianya, maka si bakterinya senang untuk menempel di pori-pori itu. Kemudian yang berikutnya adalah membantu penyisian warna, rasa, ya, bau, besi, dan mangan. Warna, rasa, dan bau. Rasa dan bau itu biasanya diakibatkan oleh zat organik. Jadi itu zat organik sama bakteri ini saling berhubungan. Kalau misalkan itu ada penyebab rasa dan bau atau zat organiknya itu tersisihkan di filtrasi, otomatis bakterinya pun juga akan ikut terkumpul di situ. Jenis filtrasi berdasarkan kecepatan aliran, itu ada slow sand filter, ada rapid sand filter, ya. Dari namanya kita bisa melihat mana yang kecepatannya lebih rendah, mana yang kecepatannya lebih cepat. Nah, berdasarkan arah alirannya ada downflow, berarti alirannya dari atas ke bawah, kemudian upflow dari bawah ke atas. Upflow, downflow itu kombinasi ya, biasanya ada baffle-nya atau ada sekatnya di mana air diarahkan dari atas ke bawah, kemudian dikembalikan ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, untuk yang atas ke bawah itu biasanya secara gravitasi ya, sifat airnya akan turun dari atas ke bawah menggunakan gravitasi. Sedangkan untuk yang upflow dari atas ke bawah berarti kita harus memiliki tenaga untuk mendorong air itu dari bawah ke atas. Biasanya kita gunakan si pompa. Atau bisa jadi menggunakan horizontal flow filtration. Nah, kalau horizontal flow filtration itu berarti dia memanjang ya, baknya memanjang, kemudian di situ ada sekat antara si medianya itu dengan si understream-nya. Nah, berdasarkan sistem pengaliran atau driving force, itu ada gravity filtration, ada pressure
filtration. Nah, kalau gravity ya itu tadi contohnya adalah downflow filtration, sedangkan pressure filtration itu upflow atau upflow downflow. Nah, selain pasir sebagai media filter, terdapat juga membran dan karbon aktif sebagai media filter dengan tujuan yang lebih khusus. Biasanya membran itu untuk menghilangkan partikel yang sangat kecil ya, molekuler atau ionik atau sudah logam ya, mau ngilangin Fe atau Mn gitu. Pokoknya dalam bentuk ion atau dalam bentuk yang molekulik. Kemudian kalau karbon aktif juga seperti itu ya, tapi memang hasil dari membran itu lebih baik dibandingkan filter-filter yang lainnya, tetapi biayanya pun juga sangat tinggi. Membran biasanya digunakan sebagai media filter untuk proses penyaringan bahan yang ukurannya jauh lebih kecil. Oke, karbon aktif digunakan untuk media adsorpsi dengan tujuan untuk menghilangkan bahan organik. Ya, hanya bahan organik ya, logam-logam, logam berat, mineral di situ. Nah, untuk biasanya kalau ingin benar-benar tidak ada air, tidak ada kandungan apapun di air, itu biasanya kita harus menggunakan si membran. Seperti kalau misalkan kita butuh uap air ya untuk di PLTU misalkan. Nah, air yang diuapkan itu harus bersih dari mineral apapun. Mekanisme filtrasi dalam filter cepat meliputi penyaringan secara mekanis, ya, mechanical straining yang dari pori-porinya itu, kemudian sedimentasi akan terkumpul ke bawah, kemudian adsorpsi atau gaya elektrokinetik, ya ada adsorpsinya, kemudian ada koagulasi dalam filter bed, kemudian ada aktivitas biologis. Yang sekali aktivitas biologis ya. Nah, ini bagian filter pasir cepat, ini yang dinamakan sistem under drain ya. Gutter itu saluran ya. Jadi saluran airnya kemudian masuk saluran ya masuk atau zona inletnya masuk ke bak filter, terus melewati media filter, media penyangga ini biasanya kerikil ya. Kemudian masuk ke under drain. Nah, ini adalah under drain. Ada pipa manifold, kemudian ada pipa lateral. Bak filter, ada yang dinamakan bak filter. Bak ini merupakan tempat proses filtrasi berlangsung. Jumlah dan ukuran bak itu tergantung debit pengolahan, minimum 2 bak. Minimum 2 bak itu untuk di IPA ya, yang debitnya sangat tinggi. Nah, kemudian media filter itu merupakan bahan berbutir atau granular yang mempunyai pori-pori. Media ini dapat tersusun dari satu macam bahan atau single media atau dua macam bahan, dual media dan banyak bahan multimedia. Jadi misalkan kalau pasir tok yang digunakan berarti ya single media. Kalau misalkan pasir sama karbon aktif berarti dual media. Kalau multimedia ya berarti banyak sekali media yang digunakan ya. Kemudian susunan media itu berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi uniform, gradasi, dan tercampur. Nah, apakah susunannya itu apakah misalkan ada dua macam media itu apakah tercampur ataukah digradasi sesuai dengan ukuran dari media itu. Kemudian under drain itu dibagi menjadi orifice, lateral, dan manifold. Orifice ini adalah lubang pada sepanjang pipa lateral, ya. Jadi di pipa lateral itu ada lubang-lubang sebagai jalan masuknya air dari media filter ke dalam pipa. Sedangkan lateral itu adalah pipa capek yang terletak di sepanjang manifold, dan manifold itu pipa utama yang menampung air dari lateral, mengalirkannya ke bak penampung air. Jadi yang pertama tadi apa? Orifice ya. Di pipa lateral ini ada lubang-lubang ya. Jadi ada lubang-lubang tempat masuknya air. Nah, air itu masuk ke pipa lateral, terus ke pipa manifold, kemudian ke bangunan selanjutnya.
Kemudian selama proses filtrasi, partikel yang terbawa air akan tersaring di media filter. Dan air akan masuk ke sistem under drain-nya, masuk lubang orifice, kemudian pipa lateral, pipa manifold, dan akhirnya keluar. Kemudian partikel yang tersaring di media lama-kelamaan akan menyumbat pori-pori yang dinamakan clogging ya. Jadi kita harus membersihkan secara rutin agar tidak terjadi clogging. Kalau clogging itu cirinya adalah air itu ketika masuk filtrasi dia lama keluarnya ya. Jadi aliran air itu tidak secepat dengan jika tidak terjadi clogging tadi. Nah, peningkatan head loss, nah bisa dihitung bagaimana peningkatan head loss dapat dilihat dari meningkatnya permukaan air di atas media atau menurunnya debit filtrasi, yaitu kita bisa memprediksi dari kecepatannya. Kalau semakin lambat berarti dia clogging ya. Kemudian debitnya, kemudian airnya, kecepatannya lambat itu dilihat dari tinggi permukaan airnya. Jadi kalau misalkan airnya itu masuk, kemudian dia cepat turun, ya, nah itu berarti dia masih lancar. Kalau misalkan di airnya masuk, kemudian dia lambat untuk turun, ya, kita bisa lihat dari permukaan airnya. Kalau misalkan lambat turun, berarti dia mengalami clogging. Pencucian dilakukan dengan cara memberikan aliran balik pada media atau backwash dengan tujuan untuk mengurai media dan mengangkat kotoran. Maka dari itu diperlukan backwash ini atau pencucian. Nah, ini aliran airnya pada media filter, airnya dimasukkan, kemudian melewati media filter, melewati sistem under drain, terus keluar. Sedangkan untuk backwash itu kita balik ya, jadi air yang bersih itu masuk melewati sistem manifold itu berarti sistem under drain ya, melewati pipa manifold, lateral, kemudian orifice itu. Jadi disemprotkan dari bawah ke atas, kemudian dicuci, medianya akan terekspansi ya. Jadi awalnya ketinggiannya itu hanya segini, ketika kita backwash itu medianya tinggal segini. Disemprotkan, kemudian airnya akan ditampung. Kita langsung ke sini aja. Nah, ini perbedaan antara filter pasir cepat dan filter pasir lambat. Dilihat dari kecepatan filtrasinya, tentunya filter pasir cepat itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi ya, 4-21 meter per jam. Kemudian ukuran bed atau ukuran dari filternya itu sendiri, itu untuk yang cepat sangat ya kecil ya, bukan sangat kecil-kecil, yaitu 40-400 meter persegi, sedangkan yang besar, yang lambat itu besar. Kenapa besar? Karena dia kecepatannya sangat lambat. Kalau kita lihat dari persamaan Q sama dengan V dikalikan A ya, atau V sama dengan Q per A, kalau kecepatannya semakin kecil, maka luasannya akan semakin besar. Kemudian kedalaman bed atau tinggi dari media itu di sini 30-45 cm kerikil, sedangkan 60-70 cm pasir, dan tidak berkurang saat pencucian. Sedangkan yang pasir lambat, ini hampir sama kerikilnya ya, hanya 30, kemudian tingginya adalah 90-110 cm tinggi media pasir, dan berkurang 50-80 cm saat pencucian. Karena pasir yang bagian atas diambil atau diganti. Kemudian ukuran pasirnya itu juga berbeda antara pasir cepat dan pasir lambat. Pasir cepat memiliki ukuran pasir yang lebih besar dibandingkan si pasir lambat. Kemudian distribusi ukuran media terstratifikasi itu maksudnya adalah teratur tergantung tergantung dari ukuran medianya. Kemudian sistem under drain-nya
pipa lateral berlubang, yaitu tadi ya sistem ada pipa orifice, lateral, dan manifold. Kemudian kalau pasir lambat itu sama dengan filter cepat atau batu kasar dan beton berlubang sebagai saluran utama. Jadi bisa jadi ditambahkan sama seperti filter pasir cepat yang terdiri dari orifice sampai ke manifold itu, atau langsung ke saluran atau pipa yang berukuran besar sebagai saluran utamanya. Ya, terus sampai ke biayanya yang filter pasir cepat relatif tinggi, sedangkan yang lambat relatif rendah. Kenapa kok ini lebih tinggi? Karena dia menggunakan kecepatan yang semakin tinggi, jadi kita harus mengatur kecepatannya ini. Kemudian pengolahan pendahuluan itu koagulasi flokulasi sampai dengan desedimentasi. Sedangkan yang filter pasir lambat itu tidak perlu ada koagulasi flokulasi sedimentasi, tetapi kekeruhannya harus kurang dari 50 NTU. Tapi ini secara tidak langsung ya, kalau misalkan kita mengolah air sumur misalkan ya, kalau air sumurnya bersih, dicek kekeruhannya lebih dari 50 NTU, berarti kita harus menambahkan sedimentasi atau prasedimentasi gitu, sampai dia kekeruhannya 50 atau di bawahnya. Jumlah air untuk pembersihan untuk filter pasir cepat itu lebih besar ya, karena dia disemprotkan di bak itu, sedangkan untuk yang filter pasir lambat itu hanya di awalnya saja. Hanya diambil di bagian atas dari media. Oke, mungkin Permisi, sampai Bu. sini aja ya. Ya. Iya,